Gunung Semeru meletus lagi, dan status waspada. Bencana alam di Indonesia terjadi secara berturut-turut. Bencana alam di Indonesia terjadi dari November hingga Desember tahun 2022. Berawal dari gempa bumi Cianjur, disusul gempa di Garut, dan selanjutnya letusan Gunung Semeru. Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022, Gunung Semeru kembali meletus. Gumpalan awan raksasa keluar dari kawah gunung api yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Hingga pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, Gunung Semeru masih mengeluarkan awan panas guguran dengan amplitudo 25 mm dan lama gempa 386 detik. Petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru, Mukdas Sofyan mengatakan, aktivitas Gunung Semeru pada periode pengamatan tanggal 5 Desember tahun 2022, pukul 00 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengalami satu kali awan panas guguran, dengan amplitudo 25 mm, dan lama gempa 386 detik. Berdasarkan hasil pengamatan kegempaan, terjadi selama 6 jam, Gunung Semeru juga mengalami 29 kali letusan, atau erupsi dengan amplitudo 11 sampai 22 mm, dan lama gempa 65 sampai 120 detik. Aktivitas Gunung Semeru juga terekam 6 kali gempa guguran, dengan amplitudo 1 sampai 8 mm, dan lama gempa 50 sampai 140 detik, 1 kali gempa vulkanik dalam, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Berdasarkan pengamatan visual, Gunung Semeru terlihat jelas, teramati asap kawah putih, dengan intensitas tipis, hingga sedang, yang tingginya mencapai 500 meter dari puncak. Kemudian angin lemah ke arah barat daya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mereka mengatakan status Gunung Semeru di Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 sudah dinaikkan dari level 3, atau status siaga menjadi level 4, atau status awas, terhitung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Status Gunung Semeru, dinaikkan dari status siaga level 3, menjadi status awas level 4, terhitung hari Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Begitu kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan berdasarkan keterangan Mirzam Abdurrahman, seorang ahli vulkanologi dari Institut Teknologi Bandung, mengatakan bahwa letusan Gunung Semeru, pada Minggu tanggal 4 Desember kemarin, memiliki perbedaan dengan letusan-letusan sebelumnya. Letusan Semeru tahun lalu, itu berkaitan dengan faktor eksternal, karena cuaca hujan. Namun, letusan kemarin dikarenakan faktor internal, karena adanya pergerakan magma. Lalu Mirza menambahkan, pada Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Letusan sekarang berbeda dengan letusan tahun lalu, kalau tahun lalu, bersamaan dengan hujan. Namun, letusan kemarin itu karena ada pergerakan magma, yang berpengaruh pada letusan gunung. Kemudian Mirza menjelaskan lagi, bahwa Gunung Semeru, merupakan gunung api dengan tipikal strato, yang memiliki dua jenis erupsi, yaitu mengeluarkan lava, dan atau abu vulkanik. Meskipun demikian, Mirza mengatakan bahwa abu vulkanik, yang dimiliki Gunung Semeru memiliki perbedaan dengan gunung api lainnya. Perbedaan Gunung Semeru, dengan gunung api lainnya. Abu Gunung Semeru, memiliki kemiripan dengan abu yang ada di Gunung Bromo. Yaitu abu Gunung Semeru lebih berat, sehingga jika mengalami letusan gunung, abu tersebut tidak bisa terbang jauh, dan hanya terbang beberapa radius kilometer, dan kemudian turun. Lalu Mirza mengatakan lagi, bahwa fenomena Gunung Semeru, juga mengajarkan kepada kita, bahwa ada hal yang baru, yaitu tantangan yang lebih sulit untuk mendeteksi letusan gunung api. Khususnya Gunung Semeru, dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun magma dapat dideteksi. Namun, letusan Gunung Semeru kemarin, bersumber pada kedalaman yang langsung menyembur ke permukaan. Tanpa singgah di kedalaman yang dangkal. Sehingga hal itu sulit untuk dideteksi. Artinya, Gunung Semeru mengajarkan sesuatu yang baru. Bahaya dari gunung api secara umum ada dua, yaitu primer dan sekunder. Bahaya primer berkaitan langsung saat gunung meletus, dan bahaya sekunder yang tidak berkaitan langsung, saat gunung api tersebut meletus. Adanya lahar itu, sebagai bahaya sekunder. Meskipun nanti erupsi Gunung Semeru, dalam beberapa waktu ke depan nanti bisa berhenti.
Namun, lahar itu masih berpotensi menyebabkan dampak, khususnya di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sungai. Antisipasi bahaya letusan Gunung Semeru kemarin, sudah pada level yang baik. Mengingat, masyarakat dan pemerintah jauh lebih siap, sehingga antisipasinya lebih cepat. Saya pikir, sekarang antisipasinya jauh lebih baik dari tahun lalu. Jadi masyarakat sudah tidak lagi hanya sekedar menerima informasi, tetapi sudah jadi subjek yang aktif. Sementara itu, ahli vulkanologi, Gusti Bagus Edi Sucipta mengatakan, bahwa letusan Gunung Semeru, pada Sabtu lalu disebabkan oleh aliran lava, yang sudah menumpuk sejak 1 tahun lalu, yang kemudian turun, dan membentuk awan panas guguran. Begitu ada magma, maka lava itu langsung membeku di lerengnya. Kemudian gugur, itu akan membentuk awan panas guguran dari lidah lava. Dosen Teknik Geologi ITB, Institut Teknologi Bandung, menambahkan bahwa peristiwa yang terjadi di Gunung Semeru kemarin, bukan merupakan erupsi. Melainkan, awan panas guguran yang membuat aktivitas Gunung Semeru meningkat. Saya tidak mengatakan erupsi, melainkan awan panas guguran. Tadi saya lihat awan panas guguran masih ada. Artinya adalah, bahwa kondisi Gunung Semeru, masih belum stabil lidah lavanya. Potensi adanya awan panas guguran ini diperkirakan, masih mungkin terjadi untuk beberapa hari ke depan. Mungkin beberapa hari ke depan masih akan terjadi. Awan panas itu gak pernah lama, yang kemarin ini lama. Normalnya sejam 2 jam selesai. Adapun terkait peringatan, atau early warning system gunung api, sangat bagus menilai, sebuah langkah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, sejauh ini sudah baik dalam memberikan informasi seputar aktivitas gunung api. Apalagi, dalam memberikan peringatan bahaya dari aktivitas gunung api. Kalau yang saya lihat, dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, itu sudah bagus. Jadi mereka punya peta potensi, kemudian mereka juga punya early warning system, yang bisa ditangkap secara visual.